Halo Tribuners, selamat siang. Program Tribun Health Tribun Jabar kembali hadir di edisi Rabu 18 Oktober 2023. Kali ini kita akan membahas tentang tentunya tentang hal-hal kesehatan yang penting dan menarik dan harus diketahui oleh masyarakat, khususnya Tribuners yang menyaksikan tayangan ini secara langsung pada hari ini. Kita akan membahas tentang seperti apa pertolongan pertama bagi orang-orang atau bagi pasien yang mengalami serangan jantung, ya. Dan apakah langkah-langkah yang bisa dilakukan di rumah ataupun di tempat-tempat keramaian yang mungkin tidak bisa kita temukan tenaga medis, dokter spesialis ataupun orang-orang yang memang paham tentang bagaimana memberikan pertolongan pertama pada orang yang mengalami serangan jantung. Telah hadir di studio Tribun Jabar Dr. Febrina sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Khusus Bedah Halmahera Siaga Bandung. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Oke, baik. Tadi saya sudah memperkenalkan nih ya, dokter Febrina sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Halmahera Siaga Bandung. Nah, dokter, kita sebelum kita mengarah pada pertanyaan seperti apa cara-cara untuk pertolongan pertama kepada pasien yang mengalami serangan jantung. Sebenarnya serangan jantung itu apa sih, dok? Oke, jadi kita mulai dari mengetahui dulu ya, serangan jantung itu sebenarnya yang mana dan apa. Jadi serangan jantung itu adalah suatu kondisi pada tubuh di mana pada saat itu adalah kita kekurangan oksigenasi pada sel otot jantung. Nah, akibat dari kekurangan oksigen itu yang cukup berat ya, itu terjadi muncul keluhan dan juga sesuatu kondisi yang berbahaya yang dapat membahayakan jiwa karena kita tahu bahwa jantung itu kan bekerja sebagai memompa darah ke seluruh tubuh. Pada saat dia mengalami kesulitan untuk memompa darah ke seluruh tubuh, itu tentu saja aliran darah ke seluruh tubuh itu akan mengalami gangguan dan tanda pertamanya nanti akan muncul beberapa sign daripada si kekurangan oksigen tersebut. Jadi keluhan nih kita itu muncul karena adanya kekurangan daripada oksigen dan tentu saja sebagaimana kita ketahui ya, kekurangan oksigen dalam waktu beberapa menit saja itu bisa menyebabkan kondisi yang sangat berat kayak gitu. Jadi dia biasanya akan range kayak gitu. Oke, berarti ini ada kaitannya juga mungkin ya dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin terlalu kelelahan ya, atau mungkin bisa sebagai pemicu, dokter. Bisa. Bisa. Jadi ada beberapa kondisi yang nanti akan menjadi pemicunya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa di tubuh itu adalah ada oksigen itu adalah kebutuhan dan juga ada di supply dan demand jadinya ya. Jadi kalau aliran tubuh tuh oksigennya tidak ada masalah, tapi pada saat kondisi tertentu kita membutuhkan demand yang lebih tinggi. Misalnya kita habis olahraga atau lari di mana nadi itu akan, jadi kan butuh oksigen ya pada saat kita lari atau emosi atau marah nih. Pada saat itu justru oksigen tubuh tuh diminta. Jadi ada saraf simpatis, dia mengaktifasi bahwa ada kondisi stres pada tubuh. Nah, itu dia akan meningkatkan nadi ya. Nadi kita meningkat atau laju jantungnya meningkat. Nah, pada saat itu kebutuhan oksigennya akan meningkat. Niatnya adalah memperbanyak oksigen ke seluruh tubuh. Misalnya kalau kita habis olahraga ya daerah mana yang membutuhkan si ototnya itu akan dipacu ke sana. Nah, tapi pada kondisi orang-orang tertentu nih yang pembuluh darahnya ada penyumbatan. Jadi si kekuatan oksigen itu nggak bisa dibawa darah secara optimal karena apa? Karena darahnya terjadi penyumbatan. Artinya pada saat itu karena jumlahnya tersumbat, sementara dia butuh banyak, nah itulah yang menyebabkan si serangan jantung muncul pada kondisi-kondisi itu. Jadi misalnya orang yang mungkin pernah dengar habis olahraga gitu ya, bersepeda lah, sepeda kan kalau sepeda kan tiba-tiba serangan jantung seperti itu. Habis ngapain? Habis sepeda, habis lari. Atau orang kalau di film suka bilangnya abis marah gitu ya. Mungkin lagi sidang, lagi pidato itu sering banyak yang tumbang. Pada saat stresor pada badan juga meningkat gitu ya, itu makanya sering sekali terjadi seperti itu. Nah, baik, itu tadi ya Tribuners penjelasan dari dokter terkait dengan apa itu serangan jantung ya. Nah, ini menarik nih dokter. Apakah serangan jantung itu sebenarnya ada yang faktor genetik, dok? Bawaan dari lahir, dan seperti apa nih cara perawatannya dan sentuhan-sentuhan seperti apa bagi riwayat
ya dari lahir seperti itu, Dok? Jadi sebenarnya begini, mungkin bukan dari lahir. Jadi kalau serangan jantung itu muncul pada orang-orang yang mengalami penyumbatan pembuluh darah. Nah, penyumbatan pembuluh darahnya ini yang mungkin memiliki faktor genetik. Oke. Jadi dia bukan bawaan lahir ya. Iya, Ini tuh genetik itu adalah orang tuanya, dan yang berfaktor risiko lebih tinggi itu adalah bukan om tante nih. Kalau orang tua atau misalnya saudara kandung, atau misalnya justru anaknya dulu gitu ya, misalnya usianya udah cukup tua, ada gangguan dari pembuluh darah jantung. Nah itu biasanya dia akan lebih beresiko, jauh lebih tinggi. Jadi misalnya nih kita orang tua kita sakit jantung pada usia yang cukup muda, misalnya perempuan tapi di bawah umur 60 atau laki-laki bawah 50 gitu ya, dia udah mengalami serangan jantung atau dikatakan mengalami sakit jantung. Nah itu kita sebagai anaknya itu memiliki resiko lebih tinggi. Pada saat kita memiliki resiko yang lebih tinggi, kita harus punya awareness yang lebih baik. Makanya biasanya pertanyaan dari dokter pada saat menemukan kasus yang diduga serangan jantung, ada keluarga yang sakit jantung apa enggak? Gitu. Tuh, itu nanti akan, atau misalnya medical check up terus ditanya dulu punya keluarga yang sakit jantung atau tidak, karena itu akan meningkatkan risiko jauh sekali meningkatnya. Baik, artinya Dok dari statement dokter tadi itu serangan jantung atau sakit jantung ini berarti tidak mengenal usia, Dok ya? Sebenarnya dia atau mungkin kalangan anak muda santai aja, gue masih muda, masih 30, jarang pada anak muda, tapi bukan berarti tidak pernah. Jadi ada beberapa kasus dia jadi biasanya dia akan meningkat pada usia di atas 40 tahun ya. Kita mulai meningkatkan awareness itu di atas 40 tahun. Karena ini adalah suatu penyakit di mana degeneratif. Degeneratif dari pembuluh darah itu adalah waktu lahir pembuluh darah itu sudah terpapar dengan radikal bebas dan sudah ada inflamasi pada pembuluh darah. Tapi waktu kita masih muda, badan kita itu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri. Nah, tapi kemampuan itu kan semakin tua, semakin menurun. Ya, regenerasi sel akan semakin menurun. Nah, disitulah kenapa penyakit ini disebut dengan penyakit degeneratif. Jadi dia akan semakin tua usia, semakin tinggi resikonya. Pada usia muda, kalau tidak melakukan sesuatu ya, maksudnya misalnya merokok ya, jarang sih biasanya pada usia muda. Tapi kalau ada kelainan koagulasi itu adalah kelainan pengentalan darah yang muncul pada usia muda, itu bisa pada usia muda, pada usia 20-an itu pernah ada. Tapi dia punya penyakit yang lain, jadi sebenarnya gitu yang tadi saya bilang. Jadi serangan jantung itu karena kekurangan ketidakseimbangan antara supply dan demand daripada oksigen yang terjadi pada otot jantung. Nah kalau ada pencetusnya dari hal lain, misalnya pada usia muda, misalnya dia secara hormonal tinggi, terus udah darah tinggi ya, kan ada juga beberapa yang darah tinggi dari muda, terus ternyata kekentalan darahnya cukup tinggi, itu ada yang mengalami serangan jantung. Tapi biasanya kita akan lebih sering menemukan pada usia yang lebih tua, jadi usia-usia di atas 40. Dan semakin kesini nih, semakin trennya adalah ternyata dulu kita akan waspadai usia di atas 40. Nah sekarang tuh di atas 35 udah mulai lebih sering dicek kayak gitu. Itu terutama nih yang punya keluarga sakit jantung. Gitu. Ya, menarik. Sesuai dengan tema kita nih, dokter, terkait dengan bagaimana cara untuk memberikan pertolongan pertama kepada orang-orang yang terkena serangan jantung. Khususnya nih bagi orang-orang yang mungkin hobi berolahraga, yang bersepeda, lari, dan sebagainya, yang mungkin dalam komunitas-komunitas kecil, yang setiap mereka melakukan aktivitas olahraga, jarang ada tim medis khusus gitu loh, Dok. Kalau mungkin dengan skala besar pasti ada, ya perlombaan dan sebagainya pasti ada tim medis. Nah, seandainya nih pesepeda atau pelari itu mengalami serangan jantung, ya, apa yang harus dilakukan di saat di sekeliling itu tidak ada orang yang orang medis lah gitu, seperti itu. Sebenarnya gini, pada saat itu biasanya jangan mempush diri kalau jadi ada, sebenarnya nanti ada tanda-tandanya ya. Mungkin kita masuk ke tanda-tandanya dulu. Kapan sih kita
jangan mempush diri kita untuk berolahraga atau kita udah ada tanda untuk mengalami serangan jantung. Jadi kadang-kadang sebelumnya sudah ada tanda-tanda yang mungkin kita lupakan atau kita nggak apa-apa capek aja kayak gitu ya. Salah satu tanda yang paling sering itu adalah nyeri dada. Nyeri di dada. Ya, jadi kalau setelah suatu aktivitas kita dadanya nggak enak, nggak nyaman, terus rasa-rasanya kok kayak berdebarnya lama sekali gitu ya. Itu udah ada sign daripada tubuh bahwa kemungkinan besar kita akan mengalami serangan jantung bila tidak cepat dievaluasi gitu. Karena nanti tanda orang mengalami serangan jantung itu salah satunya adalah nyeri dada yang hebat sampai keringat dingin basah. Nah, beda dengan keringat olahraga ya. Keringatnya itu basah, dingin dan tidak nyaman gitu di badannya. Dadanya terasa tidak enak, berdebar-debar, ada rasa mual, bahkan beberapa kasus sampai muntah. Terus rasa nyeri dadanya itu seperti ditekan benda berat menjalar ke lengan kiri gitu ya, atau ke rahang, ke leher, atau jadi kayak sakit gigi seperti sakit gigi ke sini gitu ya, atau dia ke punggung kok rasanya nembus sampai punggung tuh pegel sekali. Itu dihentikan, istirahat dulu, lalu usahakan kalau misalnya menggunakan ada yang mengganggu bajunya terlalu ketat gitu ya, longgarkan, segera beristirahat, minggir ke tempat di mana dia bisa duduk nyaman, tidak terlalu ramai, supaya mendapatkan oksigen yang baik, lalu segera minta pertolongan. Jadi memang harus diistirahatkan dan ditenangkan, jangan semakin dibuat stres semakin tinggi kan, semakin dia akan mengalami kondisi ini. Jadi harus dibuat nyaman dengan tidak ramai kayak gitu. Tidak ramai, tidak dikerumuni ya dok ya? Jangan dikerumunin. Jadi kalau dikerumunin akan semakin berkurang dong oksigen di daerah itu kan, di lokasinya. Jadi usahakan menyingkir, usahakan duduk ya, jangan dia menyingkir terus masih berdiri terus tapi sebelahnya ternyata solokan gitu ya, karena takutnya nanti tiba-tiba terjatuh, dadanya terlalu sakit sampai pingsan kan ada. Yang berat kan bisa sampai pingsan dan akhirnya bisa meninggal, itu ada yang cuma baru pingsan saja gitu ya. Nah itu pindahkan ke tempat yang aman, jadi aman. Misalnya kalau masih ada tenaga ya langsung duduk, cari tempat yang aman, terus segera telepon pertolongan. Jadi kalau misalnya di Indonesia tuh kan, kalau di luar negeri 911, jadi kita tuh 119. Terus cari pertolongan terdekat. Jadi kalau rame ini ada 2 bertiga gitu ya, cari pertolongan terdekat, lalu nanti orang pertolongan terdekat itu akan menelpon si tenaga medis, atau kalau memang ada yang bisa membawa ke rumah sakit terdekat, fasilitas terdekat, langsung dibawa kayak gitu. Tidak ada yang bisa diberikan, misalnya kasih pencet-pencet jarinya, suruh batuk, enggak. Tidak ada sebenarnya yang seperti itu. Jadi kalau yang kadang disuruh tampar-tamparin gitu, dipukul-pukulin. Usahakan bangun saja. Usahakan bangun ya, tetap bangun. sadar ya. Ya, tetap sadar. Jadi kalau yang ditamparin itu sebenarnya bukan hal yang baik ya, nanti jadinya merah, jadi luka lagi ya, luka baru. Ternyata enggak kenapa-napa kan. Jadi kecuali pasien itu misalnya si penderita tiba-tiba tidak sadar, kita akan cek respon, menilai cek respon itu memang mungkin dibangunkan sebisa mungkin gitu ya, tidak bangun dalam 10 detik kita bangunin, 10 detik saja ya, 10 detik aja bangunin, nggak ada yang bangun langsung minta tolong, langsung minta tolong baru kita cek nadi. Wah, nggak semua orang bisa cek nadi paham, ya. Nah jadi bangunkan saja sebisanya. Terus kalau pasiennya sudah tidak sadar, awam itu kan tidak semuanya belajar tentang bantuan hidup dasar. Maka letakkan pasien ini di tempat yang datar, tekan dadanya, sambil membangunkan. Jadi tekan dadanya di tengah-tengah aja. Tidak dipompa. Tekan itu seperti memompa. Jadi tekan. Jadi sebenarnya memompa yang baik itu adalah menggunakan badan, bukan menggunakan tangan. Tapi kan kita tidak bisa menjelaskan itu semua gitu ya ke awam. Jadi tekan-tekan saja, tekan-tekan di tengah-tengah dadanya. Usahakan tekan. Jadi kalau syukur bangun gitu ya. Misalnya kan berat kan itu. Syukur bangun, kalau bangun maka segera bawa gitu ya, atau tunggu pertolongan. Kalau tidak bisa ya tekan terus sampai ada pertolongan. Kayak gitu. Baik. Nah ini juga bahaya kan, kita nekan-nekan nanti dikira kita yang melakukan apa gitu kan. Jadi padahal kita meniat nolong tapi ternyata ini. Jadi makanya memang membutuhkan paling tidak
butuh bantuan. Jadi selalu panggil bantuan dulu. Oke. Jangan melakukan sendirian juga. Oke. Gitu. Artinya kalau misalkan bersepeda atau berlari itu 2 sampai 4 orang ya, berarti satu melakukan pertolongan untuk membangunkan, memastikan tetap sadar, satu lagi langsung menghubungi seperti itu ya. Satu lagi Idealnya langsung seperti itu ya. menghubungi satunya. Baiknya. Jadi kalau kita sendirian, kita udah ketemu nggak sadar, kita pakai telepon kita langsung telepon aja gitu. Siapa yang bisa dihubungi untuk meminta tolong kayak gitu. Jadi selalu minta bantuan. Bukan dikerumunin, dokter. Jangan dikerumunin. Kalau dikerumunin itu justru dia akan sulit mendapatkan oksigen. Jadi kan dia tuh harus menarik oksigen sebanyak mungkin. Sementara kan kita tidak mungkin kan, kita tuh belum punya oksigen ada di mana-mana gitu ya, atau alat bantuan AED gitu ya. Itu belum tersedia luas kalau di Bandung gitu ya. Kalau di airport mungkin ada gitu ya, tapi kan kalau kita kan sepedahan nanti kan dari Dago turun gitu ya, dari kayak gitu. Jadi kan nggak semua tempat itu ada, tapi rumah sakit ataupun klinik ataupun ini kan sebenarnya tidak terlalu sulit dijangkau kayak gitu, dan menelpon bantuan itu ambulans akan lebih cepat nyampai daripada kita yang kesana misalnya kira-kira macet daerahnya ke arah mana gitu ya kan, mungkin kita nggak paham medannya ya dokter ya, kita nggak tahu gitu ya. Jadi seperti itu. Dan jadi begini, tidak semua orang berolahraga ada masalah, tapi kalau pasien itu sudah tahu ada keluhan jantung, usahakan langsung mengontrol dan mengecek. Jadi kalau udah ada tanda tadi ya, dadanya tidak nyaman, terus biasanya misalnya bisa jalan jauh, ini nggak bisa kok, kayaknya capek ya, ngos-ngosan, gampang capek, ngos-ngosan, nyeri dada, terus tapi nyeri dada gini, setelah istirahat hilang. Jangan terlalu senang dulu, karena itu tetap berarti harus kita cek gitu. Tidak ada masalah dengan mengecek gitu. Terus atau yang sering nggak ketemu adalah nyeri ulu hati. Jadi keluhan, ada orang-orang tertentu yang ternyata punya keluhan suka nyeri ulu hati gitu ya, terus katanya sakit lambung nih kayaknya, dia obat menyepelekan kali ya. Saya terus, hanya mah. Iya kayaknya cuma mah gitu ya. Sakit lambung itu adalah seringkali salah jadi bukan hanya lambung ternyata. Jadi misalnya kayaknya sakit lambung nih, nyeri ulu hati gitu ya, dia nggak muncul sebagai nyeri dada, tapi nyeri ulu hati itu memang sering terjadi. Jadi nyeri ulu hati yang ternyata setelah minum obat mah kok nggak sembuh ya, gitu. Kok kayaknya enak sebentar terus masih gitu ya. Ada baiknya segera untuk cek, karena yang mau dicek itu adalah EKG, rekam jantung. Jadi rekam jantung itu bisa menangkapnya. Jadi biasanya yang pertama kali yang dilihat adalah keluhan, terus faktor resiko, sama nanti kalau datang ke dokter ya kita akan melakukan rekaman jantung. Nah, rekam jantung itu tidak harus ke dokter jantung. Jadi dokter umum di IGD pun akan bisa melakukan itu gitu, rekam jantung. Jadi rekam jantung tuh EKG gitu ya, itu tidak terlalu mahal, terus bisa dilakukan untuk screening. Screening. Gitu. Nah, idealnya nih dok, untuk screening khususnya jantung ini, periodenya itu seperti apa dok? Periodenya sebenarnya pada orang yang tidak memiliki faktor resiko dan punya faktor resiko itu akan berbeda. Jadi orang punya faktor resiko sakit jantung atau serangan jantung itu adalah perokok. Merokok. Jadi kalau bisa tidak merokok. Nah, tapi yang harus biasanya dicek adalah pasien-pasien darah tinggi, kolesterol, dan diabetes. Jadi itu pasti punya screening jantung lebih sering. Jadi begitu ada diabetes atau gula, pastikan pernah melakukan perekaman jantung dan mengecek kolesterol. Jadi langsung dicek, karena biasanya mereka datang berbarengan. Dan penyakit gula juga akan meningkatkan resiko. Terus lagi kalau ada darah tinggi, ya ini darah tinggi juga akan meningkatkan resiko. Jadi itu sebaiknya tetap dilakukan rekam jantung. Selain untuk screening apakah ada kemungkinan penyumbatan, juga untuk menilai apakah sudah ada pembengkakan pada jantung pada pasien-pasien hipertensi. Nah, kalau pasien yang lain di luar tidak punya faktor risiko, keluarga nggak ada genetik nih ya. Kalau ada genetik keluarga, usahakan setidaknya pernah melakukan screening itu di usia 40 ke atas. Tapi kalau sudah ada merasa tidak nyaman di usia 30 itu mulai di screening. Baik.
Dokter, ini masih berkaitan dengan cara untuk melakukan pertolongan pertama. Masih membahas tentang durasinya nih, Dok. Sempat kita juga mengundang salah seorang dokter ke sini terkait dengan pertolongan hidup dasar nih. Ya, khususnya bagi pasien atau korban kecelakaan. Idealnya tidak sembarangan mengangkat. Ya, tidak sembarangan mengangkat karena akan bisa berisiko pada masalah kesehatan lainnya. Nah, bagaimana nih kalau untuk pasien yang mengalami serangan jantung di tengah jalan dan seperti itu? Apakah kita bisa menggotong kalau misalkan memindahkan secara ke tempat yang lebih aman. Secara panik, dengan kondisi panik itu kita tidak memperhatikan kondisi badannya datar atau melengkung atau seperti apa Dok? Baiknya. Jadi kalau tiba-tiba ketemunya udah pingsan. Kalau ketemunya udah pingsan sebenarnya pada dasarnya sama. Jadi kita itu tidak bisa memindahkan terutama daerah leher. Jadi sebaiknya memang tidak ayo gotong-gotong gitu sebenarnya seperti dengan itu. Asal-asalan dan mungkin emosi atau seperti apa. Tapi kalau pasien jantung murni mungkin tidak ada cedera pada daerah leher dan kepala, karena yang seperti itu kan daerah dada, leher, kepala. Itu yang dikhawatirkan pada saat memindahkan korban dengan tidak baik, terutama pada pasien kecelakaan kan dikhawatirkan ada cedera pada tulang belakang, terus cedera pada dada yang ternyata bertambah pada saat memindahkan. Tapi kalau pasien jantung yang kita ketemu tidak sadar, itu pada dasarnya sama, jangan dipindahkan sembarangan. Jadi usahakan memindahkan itu tidak menggotong asal gitu. Jadi usahakan rata pada pasien itu. Nah, jadi sebenarnya karena kita akan memindahkan pada pasien itu ke tempat yang rata. Jadi nggak yang bergelombang-gelombang, enggak gitu ya. Jadi tidak bisa ini. Cuman biasanya kalau orang sakit jantung kan dia dadanya pegang dada dulu nih tandanya. Nah, itu kita bisa segera menangkapnya gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, aduh nanti salah nih naruhnya ya. Karena kalau misalnya dia masih awal-awal kan tadi saya bilang dudukkan dulu gitu ya. Tapi kalau dia udah masih nggak sadar, kita cari tempat yang rata, kita di pinggir, kita minta tolong bantuan. Karena kan nggak mungkin kalau di tengah-tengah juga kan kita nggak mungkin ya membiarkan terus di tengah-tengah. Tapi usahakan membantu itu tidak dengan sendirian. Makanya tadi membantu itu emang sulit sih ya. Jadi yang bantu ini kadang-kadang lebih sulit daripada jadi korban. Karena kita panik, kita sendirian, terus kita mau nolong nanti takutnya malah kita yang dianggap mencelakakan gitu ya. Jadi memang sebaiknya ada pengetahuan. Tapi kalau untuk pasien jantung sendiri sih usahakan rata. Jadi selalu mengusahakan rata. Jangan langsung gotong kepalanya tapi kebawahin kayak. Jadi sebenarnya itu harus datar. Jadi harus inline. Dan mungkin memang mempelajari itu memang cukup baik ya untuk semua orang, tapi digeserkan saja, dipindahkan saja itu jauh lebih baik gitu ya. Dengan tadi cek respon, tidak berespon, usahakan dia datar saja. Jadi kan mendatarkan orang tuh tidak sesulit itu ya untuk pasien jantung. Dan biasanya sih tidak ada jejas. Jadi lihat dulu nih, nggak ada, bukan korban kecelakaan kan ini gitu ya, itu beda. Jadi tapi pada dasarnya sama, jangan sampai menambah cedera baru. Gitu. Itu makanya tadi. Di tengah kepanikan mungkin kita juga harus tetap berpikir normal ya dokter waras ya, agar tetap teliti terhadap korban ataupun pasien yang kita temukan di jalan. Iya, sama satu lagi karena prosedur dari menolong orang lain adalah mengamankan diri sendiri, nomor satu itu. Jadi usahakan kita itu juga dalam kondisi yang aman dalam saat menolong gitu. Jadi apakah saat menolong misalnya ada luka berdarah gitu ya, kita tekan-tekan saja, jadi itu kan juga tidak baik gitu ya. Jadi usahakan kalau memang rasanya kita ragu, langsung telepon bantuan. Tadinya saya bilang jangan dikerumunin, jadi kasihkan oksigen kayak gitu ya. Kalau misalnya cukup yakin tidak ini rata gitu ya, boleh ditekan di bagian dada kalau ternyata tidak berespon sama sekali. Tapi kalau masih berespon, terus kita ragu, udah kita telepon aja orang lain atau telepon bantuan seperti itu. Itu lebih mudah dan lebih menyelamatkan. Jadi akan lebih cepat kayak gitu. Baik. Ini dokter, secara fisik ya, secara kasat mata itu, apakah kita bisa mengenali orang-orang tersebut merupakan mengalami gangguan di jantungnya? Misalkan
agak menghitam lah, bagian kuku itu paling sering orang-orang bilang ya. Apakah itu fakta atau mitos terkait dengan ciri-ciri yang bisa kita lihat? Dan ada yang bilang kalau misalkan kamu itu tidurnya sudah menggunakan 2 bantal, ya itu seperti Ya. apa? Apakah itu Jadi ciri-ciri? gini, kalau kita ke keluarga sendiri, jadi kita akan lihat satu, pernah ada nyeri dada apa enggak, nyeri ulu Ya. hati udah enggak, sesak nafasnya. Pola sesak nafasnya seperti ini. Ternyata kalau nanjak dikit kedengeran nih bunyi nafasnya gitu. Terus kakinya bengkak. Kakinya bengkak, dua-duanya kakinya bengkak. Terus kalau kita pencet nih bengkaknya, oh kok jari kita bisa masuk ya. Jadi kayak ada air ya? gitu, kayak ada air ya itu. Itu kan biasanya orang-orang yang mengalami kelemahan jantung ya. Dia akan seperti itu. Terus pas tidur dia nggak bisa tuh pakai 1 bantal, harus 2 atau 3. Sebelumnya bisa, nah, tapi tiba-tiba kalau sekarang tuh kayaknya akan ditinggiin. Atau dia lagi tidur, terus dia kebangun, terus dia duduk dulu, waduh kayaknya enak duduk nih, kayak orang yang abis tenggelam perasaannya. Jadi ditanya sesak, kayak abis tenggelam. Nah itu kemungkinan besar adalah pasien-pasien yang mengalami kelemahan jantung. Gitu. Jadi ada orang-orang yang survive nih pada saat serangan jantung. Jadi kayak nyeri dada udah lewat, terus nggak dibawa nih. Terus setelah itu dia ada keluhan. Jadi keluhannya adalah kalau jalan jauh kok capek ya, kok ngos-ngosan ya. Biasanya sih nggak seperti ini, naik tangga 1 lantai aja kok rasanya berat sekali. Ya itu adalah suatu sign dari penyakit jantung dan lemah jantung. Yang mungkin saja dia mengalami, si penderita itu adalah dia sudah mengalami survive pada saat mengalami serangan jantung. Jadi ada beberapa orang datangnya seperti itu. Jadi datang ke dokter itu bukan karena nyeri dada. Kok dok jadi cepet capek ya? Kayaknya kakinya bengkak, ngos-ngosan terus rasanya. Terus dia datang gitu ya. Oh, terus kita lakukan pemeriksaan. Oh iya, terus dari bunyi nafasnya tentu saja kita udah lihat ya. Oh ini kelebihan cairan. Jadi kelebihan cairan karena tadi ya, fungsi jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh. Pada saat dia kekurangan oksigen, kemampuan memompa darah ke seluruh tubuh berkurang, sehingga si darah yang harusnya mengalir ke seluruh tubuh itu kan ada stagnasi. Nah, kita harus ingat darah yang sudah dibersihkan paru itu kan akan diberikan ke jantung untuk diberikan ke seluruh tubuh. Pada saat stagnasi, dia akan mundur ke backward, itu jadinya ke paru. Jadi lebih banyak cairan di situ. Nah, jadi makanya pernah dengar kayak kok parunya juga jadi terendam gitu ya, kalau katanya kayak gitu ya. Tapi itulah ya, jadi tandanya tadi kalau udah kayak ada gangguan ke paru, dia pasti saat tidur nggak bisa rata, butuh ditinggiin, dan dia akan terbangun supaya jadi di tengah-tengah tidur dia udah lelap, tiba-tiba dia bangun sesek gitu ya, terus udah sesak duduk ternyata enak, gitu. Jadi itu cepat dicek aja. Dokter, apakah itu menjadi pembeda ya? Sering juga didengar atau saya baca dari beberapa artikel-artikel membedakan antara ada serangan jantung ringan, ada yang berat. Itu apa ada nggak sih gitu, Dok? Sebenarnya kita tidak menjelaskan itu ringan, sedang, berat ya. Tapi memang kita mengatakannya kan, jadi akut coronary syndrome itu ada 3. Jadi ada unstable angina, ada yang infark myocard. Jadi ada yang pada pasien itu dia tidak muncul gambaran EKG-nya, tapi keluhannya sudah khas, yaitu unstable angina. Ada. Jadi dia udah ada keluhan, nyeri dada, keringetan, basah, keringat dingin, nyeri sampai ini, terus dikasih obat. Jadi kita sebenarnya kalau orang udah tahu sakit jantung tuh dia punya obat di bawah lidah. Nah, jadi kalau pernah dengar orang nyimpen obat di tas, dompet, 1 tablet, nih biasanya kita akan kalau ada nyeri dada minum ya, ditaruh di bawah lidah. Itu namanya ISDN atau Cedocard atau ISDN ya biasanya. Nah itu orang yang sakit jantung udah tahu dia punya obat itu. Jadi kalau misalnya ketemu pelari yang saya punya nih obatnya gitu ya, dia bisa aja memberikan itu kalau kita yakin. Jadi kalau keluhannya nyeri dada yang tadi udah jelasin muncul ya, terus pasiennya masih bangun, kita kasih obat itu di bawah lidah, nggak usah dikunyah gitu ya, ditaruh di bawah lidah. Dia akan akan melebarkan pembuluh darah, dan dia akan mengalami sedikit menurun gitu nyerinya, kayak gitu. Tapi memang beberapa orang mengalami efek samping, yaitu pusing gitu. Nah itu sebenarnya adalah salah satu yang biasanya bisa dilakukan. Jadi ada orang-orang nih
biasanya tetangganya nih, iya dadanya sakit terus dikasih gitu ya, mereka akan membantu itu dengan memberikan. Cuman kita tidak akan menyiapkan semua orang tolong dia punya ya obat di bawah lidah gitu kan, enggak gitu ya. Jadi itu cuma orang-orang yang mengalami serangan jantung dan udah survive, kita biasanya nyiapin obat untuk di bawah lidah. Nah, kalau misalnya ditanya tadi balik lagi ke ringan, nah itu tadi kalau dibilang ringan sebenarnya itu juga tetap berpotensi untuk mengalami kematian kayak gitu ya. Jadi kalau jangan kita disepelekan ya. bilang oh ini mah ringan gitu Iya, ya, iya. kita tidak bisa menyepelekan. Dalam artian sebenarnya itu nanti kalau serangan jantung jelas kan kita akan melakukan misalnya kita periksa enzim jantung, terus juga EKG-nya jelas nih, gambaran EKG yang jenisnya ST elevasi, ada yang non ST elevasi. Nah, yang kalau ada ST elevasi dengan enzim meningkat ya, jadi udah perubahan EKG, kita biasanya menyarankan pasien ini untuk pasang ring, untuk evaluasi kateterisasi untuk dipasang ring. Itu adalah yang dilakukan. Jadi misalnya tadi udah berhasil nih menyelamatkan pasiennya, udah bawa ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit tuh yang dilakukan itu. Jadi periksa enzim sama cek EKG. Begitu benar-benar ternyata dia yang kondisinya kritis, artinya kalau yang seperti itu dibutuhkan dalam waktu 24 jam segera mencapai untuk dipasang ring sesegera mungkin. Semakin cepat dia dipasang ring, semakin baik hasilnya dan semakin tidak ada keluhan setelahnya. Tapi kalau ke pending ya itu nanti ada lagi gitu ya. Nah, gitu. Jadi ada beberapa hal yang akan diberikan seperti obat pengencer darah nanti dikasih di rumah sakit gitu sih. Jadi nggak ringan sedang berat gitu ya. Jadi nanti takutnya oh ini ringan sih nggak apa-apa gitu ya. Tapi semua serangan jantung berpotensi untuk mengalami kematian. Gitu. Baik, ini pertanyaan selanjutnya nih Dok, terkait dengan makanan-makanan ya. Makanan-makanan apa yang disarankan, makanan-makanan sehat seperti apa yang baiknya dikonsumsi dan makanan apa yang sebaiknya dikurangi atau bahkan mungkin jangan disentuh sama sekali nih Dok untuk menjaga kesehatan jantung ini. Oke, sebenarnya tidak ada makanan yang tidak boleh disentuh ya, kecuali racun, berarti bukan makanan ya. Tapi biasanya kita akan mengajarkan untuk mengurangi kolesterol. Jadi makanan-makanan itu yang dikurangi adalah makanan yang bisa berpotensi terhadap resiko tadi. Misalnya darah tinggi, nggak boleh makan asin dong tentunya. Nah, itu yang dihindari. Terus makanan yang bisa menyebabkan peningkatan kolesterol. Jadi orang yang naik kolesterolnya itu misalnya adalah ya berlemak udah jelas ya, terus tiap hari pokoknya maunya berlemak, santan ditambah dengan minyak gitu ya. Dagingnya ya, setengah matang gitu ya. Jadi itu tidak bisa, tapi sebenarnya lemak itu kan tetap dibutuhkan dalam jumlah yang lebih sedikit. Jadi jangan dipaksakan seperti itu. Jadi kalau untuk makanan sendiri, terus gula, nah, kan tadi faktor risikonya salah satunya gula. Ya kalau gula ya hindari terlalu manis. Tapi kan bukan cuma manis, jadi karbohidrat yang berlebih juga tidak bisa. Jadi pada dasarnya tidak jauh berbeda, tapi usahakan tidak berlebihan gitu ya. Perbanyak serat gitu ya. Kan suka nanya, Dok, ada nggak makanan yang bisa ngilangin? Sebenarnya kalau udah kena serangan, makanan udah nggak bisa menghilangkan dong. Jadi pada dasarnya orang-orang yang mengetahui dia punya potensi, dia harus mengganti gaya hidupnya. Tidak hanya dengan makanan, tapi juga berolahraga, terus juga melakukan screening. At least ya, setahun tuh pernah lah sekali dicek gitu ya. Setahun sekali gitu. Nanti diceknya ada yang cuma EKG, ada yang nanti sampai treadmill gitu ya. Nanti ada beberapa. Gitu. Baik, Dokter, untuk mengakhiri bincang-bincang kita hari ini ya pada program Tribun Health ini, apa nih pesan-pesan yang mungkin bisa Dokter sampaikan kepada Tribuners agar berperilaku hidup sehat, khususnya untuk menjaga kesehatan jantung? Silakan Dokter. Oke, jadi kalau mungkin untuk semua yang mendengarkan podcast ini, jadi yang kita lakukan adalah menjaga gaya hidup sehat dengan menghindari dengan mengatur makanan kita dengan makanan-makanan yang lebih sehat, tidak terlalu tinggi lemak, mengurangi makanan dengan kadar garam yang berlebih, dan juga usahakan memakan buah dan juga sayur. Terus selain itu juga adalah menghindari rokok, itu hal yang paling pasti untuk karena memiliki resiko yang menjadi lebih tinggi. Terus juga nanti diharapkan rajin berolahraga. Nah, olahraganya ini usahakan setidaknya 3-5 kali dalam seminggu, 30 menit sehari gitu. Dan jenisnya boleh bebas apa aja gitu. Oke, siap. Terima kasih Dr. Febrina untuk tips-tipsnya dan penjelasan-penjelasan terkait dengan serangan jantung ini. Terima kasih Dokter. Iya, sama-sama.
Oke, baik Tribuners, itu tadi perbincangan saya dengan Dr. Febrina, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Khusus Bedah Halmahera Siaga, Kota Bandung, yang sudah menjelaskan cukup panjang terkait dengan apa-apa tips yang harus kita gunakan jika kita menemukan orang yang terkena serangan jantung, dan makanan-makanan yang baik dan yang bisa dikurangi agar kita tetap sehat, khususnya jantung kita tetap sehat. Demikian, saya Daniel Damanik. Sampai jumpa pada program berikutnya. Terima kasih, Dok.